Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku semuanya. Kali ini Pak Bibi akan menjelaskan tentang beda potensial listrik. Di mana sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang induksi listrik, listrik dengan cara disentuhkan maupun induksi, konsep elektroskop juga sudah. Lalu hari ini kita akan mempelajari beda potensial listrik. Ya, beda potensial listrik. Kalau ada beda potensi berarti beda kandungan atau sesuatu yang dimiliki oleh benda tersebut gitu ya. Potensi berarti sesuatu yang sudah ada pada benda tersebut. Kalau misalkan manusia ya potensi yang dimiliki berarti sesuatu yang dimiliki oleh orang itu kayak gitu. Nah, kalau beda potensial listrik kita bicara tentang dua buah muatan yang memiliki kandungan yang berbeda dalam hal elektron dan protonnya. Misalkan begini anak-anak. Saya memiliki dua buah benda di mana dia memiliki kandungan elektron di sini yang 3 lalu protonnya 2. Benda A misalkan ya, benda A. Lalu yang satunya adalah benda B, di sini jumlah protonnya sama namun hanya memiliki satu jumlah elektron, ini benda B. Kita tahu bahwa benda A ini bermuatan negatif. Kenapa kok bisa bermuatan negatif? Karena dia kelebihan elektron. Lalu benda B di sini bermuatan positif gitu ya. Karena dia bermuatan positif karena kekurangan elektron. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan beda potensial listrik, benda yang bermuatan negatif ini memiliki potensial yang rendah anak-anak. Potensial yang rendah. Nah, kalau benda yang positif ini potensialnya tinggi. Memiliki potensial yang tinggi. Nah, kemarin kita ketahui bahwa pada perpindahan elektron, elektron akan berpindah dari yang lebih negatif ke lebih positif atau berfungsi sebagai penetralan ya kemarin ya. Jadi misalkan di sini ada muatan A dan B lebih negatif B, maka lebih negatif A, maka elektronnya dia akan berpindah dari benda A ke benda B. Nah, sehingga elektronnya berpindah dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa elektron itu berpindah dari potensial rendah atau yang lebih negatif gitu ya. Potensial rendah itu yang lebih negatif ke yang potensialnya tinggi. Nah, ini prinsipnya. Sehingga kalau misalkan kita gunakan latihan seperti pada soal halaman 176 buku paket kalian, silahkan dibuka dulu. Dimana yang A di sini, nah ini ada positif 2. Pak, kenapa itu tidak ada positif negatifnya yang satu? Nggak apa-apa, ini hanya untuk menunjukkan bahwa potensial A itu sama B lebih besar yang mana. Oke. Coba kita lihat ya, di sini potensial A pasti lebih besar daripada potensial B. Sehingga kalau misalkan kita lihat, maka elektron dia akan berpindah dari B ke A kayak gitu. Nah, jadi potensial A lebih besar daripada potensial B karena lebih positif. Selanjutnya yang B misalkan sama-sama positif. Nah, tapi yang sebelah kanan positifnya ada 4, yang sebelah kiri positifnya cuma 2. Ingat, potensial tinggi dia yang lebih positif, potensial rendah dia yang lebih kurang positif gitu ya, atau kalau ada negatif berarti dia lebih negatif. Berarti di sini potensial yang A ini masih A dan B ya. Potensial yang A dia pasti lebih kecil daripada potensial yang B. Sehingga terjadi beda potensial, maka bisa terjadi aliran arus. Nanti kita pelajari di bab listrik dinamis. Lalu yang C di sini ada negatifnya 1 sama negatifnya, ada banyak ini. 8 kayaknya ya. Ada 8. Maka kita lihat benda A dan benda B potensialnya itu jauh lebih besar yang A karena dia lebih positif atau tidak lebih negatif dibandingkan yang B. Semakin negatif benda maka semakin rendah potensialnya. Semakin positif benda maka semakin tinggi potensialnya. Sehingga di sini potensial benda A itu lebih besar daripada potensial benda B. Lalu yang terakhir yang D, di sini ternyata ada dua buah muatan yang sama. Ingat, kita belajar beda potensial, artinya ada beda potensi yang dimiliki oleh setiap muatan. Nah, apabila kedua muatan sama, maka potensial A itu sama dengan potensial B, sehingga tidak terjadi perpindahan elektron. Nah, inilah potensial listrik, beda potensial listrik.
Silakan di screenshot kalau misalkan pengen mencatat atau pengen belajar. Nah, setelah ini Pak Bibi akan sampaikan bahwa ada rumus yang bisa dihitung, tapi sebenarnya ini nanti besok di listrik dinamis ya. Jadi beda potensial listrik itu disimbolkan dengan V atau tegangan. Besok kalau misalkan kalian belajar di listrik dinamis itu V besar gini ya. V itu beda potensial atau tegangan. Nah, karena beda berarti ada delta V gitu ya, ada perbedaan potensial. Ini satuannya adalah volt. Nah, ini tegangan atau beda potensial itu satuannya volt. Nah, rumusnya apa anak-anak? Delta V sama dengan W per Q. Nah, kita tahu bahwa W di sini adalah energi ya. Energi, W itu work energi. Kalau di sini konteksnya listrik berarti energi listrik, satuannya joule. Lalu Q adalah muatan listrik. Nah, muatan listrik satuannya kita ketahui sebelumnya di hukum Coulomb adalah Coulomb. Sehingga dapat disimpulkan bahwa beda potensial listrik adalah energi yang diperlukan atau energi yang digunakan untuk memindahkan muatan tertentu gitu. Misalkan jadi semakin banyak muatannya gitu ya. Semakin banyak muatannya maka akan semakin besar energi yang dibutuhkan. Kayak gitu. Tapi semakin besar energi semakin besar beda potensial, tapi semakin banyak muatannya maka akan semakin kecil beda potensialnya. Jadi ini hubungannya energi. Nanti kalau misalkan kalian pelajari di bab selanjutnya, W di sini V kali Q kayak gini. Jadi V dan Q itu berbanding terbalik gitu ya. Seperti itu. Jadi semakin besar muatan listrik yang dipindahkan, semakin besar energinya. Nah, ini tidak perlu terlalu dipermasalahkan, dihitung, karena kita akan mempelajari konsep yang tadi saja, yang beda potensial ketika ada dua buah muatan yang memiliki muatan listrik yang berbeda, begitu. Oke, baik, selanjutnya ini tentang induksi listrik ya anak-anak. Jadi induksi itu berarti didekatkan gitu ya. Jadi didekatkan. Nah, ini misalkan saya memiliki benda yang netral. Begitu. Ketika benda netral saya dekatkan muatan positif, maka otomatis elektron dari benda netral itu akan tertarik ke benda yang positif. Gitu ya, akan mendekati benda yang positif. Lalu yang terjadi apa? Nah, apabila nanti si benda yang sudah negatifnya mendekati si muatan positif tadi, nah, dia akan cenderungnya salah satu sisinya bermuatan negatif, lalu yang salah satu sisi lainnya cenderung masih banyak muatan positif yang ada di situ. Jadi muatan negatifnya itu akan ketarik menuju ke muatan yang positif seperti itu. Nah, terus misalkan mendapatkan muatan negatif dari benda yang diinduksi tadi ya, kan yang di dekat yang positif tadi akan negatifnya menuju ke muatan positif. Nah, setelah itu ketika benda itu saya sambungkan kabel dengan bumi, maka bumi itu akan menetralkan si benda yang tadi bermuatan negatif di sampingnya, sementara positifnya ada di samping, sehingga akan kelebihan elektron benda itu tadi. Jadi awalnya si benda netral tadi didekatkan muatan positif, maka muatan negatifnya akan elektronnya itu akan mendekati benda yang bermuatan positif. Lalu ketika saya netralkan, saya sentuhkan atau sambungkan ke bumi, bumi akan memberikan elektron kepada yang positif. Nah, tadi bagian yang masih positif gitu, sehingga akan termuati, akan diberikan elektron, ditambahkan elektron sehingga benda itu menjadi bermuatan negatif. Nah, jadi bila benda netral diinduksi dengan benda bermuatan positif akan menjadi bermuatan negatif. Lalu, nah, bagaimana ketika didekatkan dengan benda bermuatan negatif? Nah, maka akan ketolak negatifnya. Nah, seperti itu. Lalu ketika dikasihkan ke bumi, nah, elektronnya itu akan dari benda menuju ke bumi. Sehingga benda itu akan menjadi bermuatan positif. Jadi akan menjadi kebalikannya. Gitu ya anak-anak. Jadi ketika benda netral didekati muatan positif, diinduksikan, maka akan menjadi bermuatan negatif, sementara benda netral didekati bermuatan negatif akan menjadi bermuatan positif. Nah, itulah yang terjadi. Konsep induksi tadi itu digunakan pada alat yang bernama elektroskop. Jadi elektroskop ini merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada benda. Tapi elektroskop ini tidak dapat mengetahui apakah benda itu bermuatan positif atau negatif ya. Jadi hanya untuk mengetahui muatan pada benda saja. Nah, ini
terdiri, kalian bisa menggunakan botol bekas itu, lalu kawat biasa itu atau kawat tembaga, kalian lilitkan di atasnya seperti ini, lalu di bawahnya diberi aluminium foil daunnya ini. Jadi kepalanya ini bisa berupa logam, lalu konduktornya ini bagian dari logamnya itu, dan bagian bawah itu daun elektroskopnya ini bisa berupa aluminium foil. Nah, terus di dalam ruangan yang tertutup ya ini supaya tidak ada efek angin atau lain sebagainya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengetahui benda bermuatan atau tidak. Nah, prinsip kerja yang bagaimana kita pelajari bersama yuk. Nah, baik. Jadi elektroskop. Nah, di sini. Oke, baik. Pak Habibie akan menggambarkan elektroskop dalam keadaan netral. Itu kalau di soal-soal ya biasanya bentuknya seperti ini. Nah, jadi kotak. Proton saya misalkan warnanya biru ya. Proton biru, misalkan ini di kepala ada 2 proton, di daunnya ada 2 proton, lalu juga ada 2 elektron di atas dan di bawah. Ini kondisinya adalah netral. Nah, ketika elektroskop ini saya dekatkan dengan muatan positif gitu ya. Ketika saya dekatkan dengan muatan positif, dia akan kebuka anak-anak. Nah, ketika saya dekatkan, hanya diinduksikan ya, dekatkan dengan muatan positif akan kebuka. Ingat, proton tidak bisa berpindah sehingga protonnya akan tetap sama. Dan lalu yang terjadi apa? Pada muatan ini, kalau didekati muatan positif, otomatis apa? Muatan negatif dari bawah akan ketarik ke atas sehingga elektron dari bawah dia akan bergerak ke atas. Yang bawah jadi hanya tinggal bermuatan positif atau kekurangan elektron, yang atas kelebihan elektron. Nah, kita lihatnya dari daunnya ya. Sehingga daunnya ini bermuatan positif, sama-sama bermuatan positif sehingga daunnya membuka. Nah, begitu. Jadi ketika benda bermuatan positif diinduksikan, didekatkan ke dalam kepala elektroskop, maka kepala elektroskop akan menarik elektron dari daun sehingga kepala elektroskopnya jadi kelebihan elektron dan daunnya jadi kekurangan elektron, atau di sini hanya tinggal tersisa lebih banyak protonnya. Kayak gitu. Elektronnya pada naik sehingga akan bermuatan sama daunnya dan sama-sama bermuatan positif sehingga akan tolak menolak. Itu ketika didekati muatan positif. Lah bagaimana Pak apabila didekati dengan muatan negatif gitu? Ketika didekati dengan muatan negatif konsepnya sama. Dia akan membuka. Kenapa kok bisa begitu? Karena ingat positifnya masih sama ya. Nah, positifnya masih sama, proton tidak bisa berpindah. Sehingga elektronnya dari atas itu akan bergerak ke bawah, ketolak sama si ini anak-anak, sama si benda bermuatan negatif yang didekatkan tadi. Sehingga elektronnya akan ketolak ke bawah. Nah, kalau elektronnya ketolak ke bawah, daunnya otomatis akan bermuatan negatif kan. Karena lebih banyak elektron sehingga sama-sama bermuatan negatif akan membuka. Nah, saling negatif ketemu negatif dia akan membuka. Ini konsep dari elektroskop. Jadi, jangan lupa ketika didekatkan benda bermuatan positif, daunnya akan juga bermuatan positif, kepalanya bermuatan kebalikan dengan benda yang didekatkan. Kalau misalkan didekatkan benda yang negatif, maka negatifnya akan ketolak ke bawah sehingga kepalanya tinggal bermuatan positif dan daunnya bermuatan negatif. Begitu untuk elektroskop ya. Nah, sekarang kita lihat ini konsep petir ya anak-anak. Konsep petir kita akan pelajari bersama kilat. Nah, ini awalnya awan itu akan bergesekan dengan partikel-partikel di udara sehingga dia akan bermuatan negatif. Ketika bermuatan negatif, awalnya tuh rumah ini bermuatan netral ya anak-anak. Awalnya netral. Ketika didekati awan bermuatan negatif, otomatis elektron dari rumah akan tertolak ke bawah. Coba lihat. Nah, akan sama-sama set. Lalu di atas rumahnya tinggal bermuatan positif kan. Set. Nah, elektron dari awan akan berusaha untuk menetralkan dirinya, berpindah ke rumah sehingga rumahnya akan tersambar petir dan bisa hancur kayak gitu. Jadi konsepnya begitu. Karena rumah memiliki hambatan yang besar, maka ketika dilewati elektron dalam jumlah yang sangat besar, rumah akan mengalami kerusakan. Artinya rumah tersambar petir kayak gitu. Saya ulangi lagi. Jadi elektron dari awan yang banyak itu akan menolak elektron rumah sehingga petir akan menyambar rumah karena rumahnya itu tinggal bermuatan positif di atasnya. Lalu bagaimana supaya petir itu tidak menghancurkan rumah? Kita akan menggunakan alat yang disebut sebagai penangkal petir. Nah, ini gambar rumahnya yang sudah diberi penangkal petir. Di
Dia penangkal petir itu terbuat dari tembaga, anak-anak. Tembaga yang dihubungkan kabel dimasukkan ke dalam tanah supaya bisa menetralkan. Seperti itu. Lalu bagaimana prinsipnya? Jadi ketika ada awan, nah ini tertolak sama, elektron itu akan terpusat karena banyak positifnya, dia akan menyebar yang paling positif di atas sehingga akan terarah, sehingga petir itu akan diserap oleh penangkal petir. Jadi sebenarnya penangkal petir itu bukan menangkal petir gitu ya, tapi justru dia menyerap elektron kayak gitu. Dia menyerap elektron sehingga terarah dan tidak menghancurkan rumah. Nah, akhirnya rumah selamat dan bisa ternetralkan kembali seperti itu. Jadi prinsipnya adalah ketika rumah terinduksi awan bermuatan sehingga atap rumah bermuatan positif, maka muatan negatif dari awan tadi akan mengalir ke bawah tapi melewati penangkal petir karena penangkal petir terbuat dari konduktor yang baik. Seperti itu, sehingga pada saat petir menyambar, rumah tidak akan hancur karena masuk ke dalam penangkal petir tersebut. Jadi prinsip penangkal petir seperti itu tolong dipahami dengan baik, oke? Baik, anak-anakku semuanya. Yang terakhir materi dari saya ini adalah terkait sel saraf. Jadi kita akan mempelajari sel saraf dari manusia ini. Sel saraf itu disebut neuron ya ini. Ini adalah neuron atau sel saraf. Jadi tubuh kita ini banyak sekali neuron. Kenapa sel saraf ini diberikan di sini? Sebenarnya ini materinya tentang listrik dinamis sih, cuman nggak apa-apa. Karena di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana ion-ion di dalam tubuh kita itu akan berperan dan akan mengalir gitu ya di dalam sel saraf ini. Oke, yang pertama kita akan mempelajari dulu nama-namanya. Yang pertama dendrit ini ya. Aduh. Nah, terus dulu dendrit. Nah, dendrit ini berfungsi untuk, nah ini ya anak-anak, berfungsi sebagai tempat penerima sinyal. Penerima sinyal atau impuls atau rangsangan. Dari sel saraf lain. Ini fungsinya akan saya hapus gitu ya. Jadi tolong bisa ditulis atau di screenshot monggo. Jadi ini penerima sinyal atau impuls dari sel saraf lain. Lalu yang selanjutnya di sini selain dendrit, itu nomor 2 itu adalah badan sel. Nah, badan sel ini fungsinya dia meneruskan sinyal dari dendrit. Nah, dari dendrit menuju ke akson nanti. Akson itu yang di sini nomor 4, kabel yang panjang sekali itu disebut akson. Nomor 3 itu inti sel, fungsinya untuk mengatur ya. Sudah paham ya? Jadi inti sel itu sebagai pengatur kegiatan sel. Nah, nomor 4 ini disebut akson anak-anak. Akson atau neurit ya. Nah, akson atau neurit itu berupa kabel panjang dari ujung sini sampai ke belakang di tengah ini. Jadi kayak kabel di tengah itu disebut sebagai akson atau neurit. Dia berfungsi seperti kabel ya. Nah, nomor 4 itu akson. Nomor 5 anak-anak, nomor 5 disebut selubung mielin. Nah, selubung mielin ini nanti di situ yang fungsinya sebagai konduktor, isolator. Nanti dia loncat-loncat gitu. Loncat-loncat, sinyal itu akan loncat-loncat di selubung mielinnya itu. Jadi untuk mempercepat pergerakan sinyal. Nomor 6 ini disebut nodus Ranvier ya. Nodus, nah ini Ranvier pakai V. Nodus Ranvier itu adalah celah di antara selubung mielin di mana nanti sinyal itu akan lompat-lompat melewati celah-celah nodus Ranvier itu supaya bisa mempercepat. Nah, nomor 7 ini disebut sel Schwann. Schwann gitu. Sel Schwann ini fungsinya menutrisi si sel. Nah, menutrisi sel supaya bisa menghantarkan impuls atau sinyal dengan bagus. Terakhir nomor 8 itu disebut terminal, disebut terminal atau ujung akson ya. Terminal atau ujung akson ini fungsinya dia sebagai penyampai sinyal itu dari yang satu ke yang lainnya. Sel saraf yang satu ke yang lainnya. Begitu anak-anakku terkait sel saraf. Nah, itu fungsi-fungsinya nanti silakan kalian dari mendengarkan video saya ini juga nanti PPT saya berikan gitu, nanti akan kalian baca sendiri gitu ya. Oke lah. Lalu bagaimana kelistrikan pada sel saraf tadi bekerja? Nah, seperti ini. Jadi ada prosesnya ya, ada prosesnya. Jadi kalau kita bayangkan kabel itu seperti pada sel saraf gitu ya. Jadi ini di buku paket kalian ada, bisa dijelaskan juga. Jadi
ada yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter itu berupa senyawa-senyawa. Nah, itu di dalam saraf gitu ya. Dia akan diteruskan sel saraf berikutnya. Nah, neurotransmitter itu berupa gelembung-gelembung tadi, dia mengakibatkan muatan Na+ masuk ke dalam sel saraf. Jadi ada berupa ion-ion yang nanti akan disalurkan dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain secara cepat. Nah, muatan positif Na+ tadi masuk ke dalam sel saraf di akson tadi dan mengalir sampai ke ujung akhir saraf. Nah, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel saraf lain. Jadi kayak ditransfer gitu secara cepat. Nah, seperti ini. Jadi sel saraf itu seperti sebuah apa ya? Kabel yang ada di dalam tubuh manusia menghantarkan impuls berupa ion. Ion-ionnya ada natrium, Cl- dan juga K+. Nah, ini. Dia berada di dalam akson ya, bagian dalam akson yang berupa seperti kabel tadi. Nah, bagian luar akson itu bermuatan positif, sementara bagian dalam akson itu bermuatan positif dan negatif. Yang di kulit akson itu ion Na+, di dalamnya itu ada Cl- dan K+. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Ini ada dua jenis sel saraf. Yang atas itu sel saraf yang tanpa selubung mielin. Jadi selubung mielin tadi Pak Habibie jelaskan dia akan mempercepat. Jadi karena ada nodus Ranvier dan selubung mielin, informasi impuls itu akan meloncat-loncat. Jadi ion K+ itu akan melompat-lompat anak-anak. Jadi lebih cepat. Kalau yang atas K+, ion-ion itu hanya akan mengalir begitu saja. Jadi tidak langsung melompat gitu enggak. Tapi dia akan mengalir sehingga jatuhnya lebih lama. Ya. Jadi ketika berselubung mielin, dia akan lebih cepat jalan saraf itu. Nah, ini. Pada saraf berselubung mielin dia akan lompat-lompat, yang tidak bermielin dia akan melalui proses yang cukup panjang gitu. Karena harus apa namanya? Depolarisasi, ada dua gelombang yang bersamaan kayak gitu. Oke, itu bisa sampai 100 meter per detik itu kecepatannya. Jadi dari set gitu. Kalian mendengarkan suara itu langsung set sampai ke otak gitu, cepet gitu ya. Oke, itu untuk sel saraf. Sepertinya pertemuan kita berakhir. Jadi pada induksi listrik tadi sudah, terus apa namanya, konsep elektroskop sudah, beda potensial listrik sudah, listrikan pada sel saraf sudah. Jadi terima kasih, sekian dari saya, semoga bisa belajar dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.